Have you ever heard about demonic intercourse? Pernah dengar tentang demonic intercourse atau demonic sex? Ya, saya yakin pasti belum pernah ada yang dengar atau mungkin kalian sudah pernah dengar ya. Sebenarnya ini adalah topik yang cukup kontroversial dan juga advance di kalangan witch, okultisme dan juga left hand path. Tapi saya di sini akan coba membahasnya semampu saya. Apa sih itu demonic intercourse atau demonic sex? Ini adalah sebuah ritual sakral, ritual suci, di mana kamu melakukan invokasi, menarik energi dari suatu deitas. Dalam hal ini adalah demon, ya. Menarik energinya, kemudian membawanya masuk ke dalam diri kamu dan menggunakan energi tersebut untuk mengaktifkan, menaikkan atau mengevokasi energi seksual yang ada di dalam diri kamu. Fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah energi seksual tersebut adalah untuk apapun. Tujuannya terserah diri kamu, tapi umumnya adalah untuk transformasi, empowerment, tapi bisa juga digunakan untuk manifestasi, pencapaian alkemi, pencapaian kesempurnaan spiritual, bahkan deifikasi atau apoteosis. Meskipun ini dinamakan sebagai demonic intercourse atau demonic sex, bukan berarti ini benar-benar terjadi hubungan seksual antara kamu dengan si demon ini secara harfiah. Tidak sama sekali. Ini hanya terjadi secara energi, secara astral ya. Bukan berarti juga demonnya datang kemudian melakukan hubungan semacam itu dengan kamu. Tidak, sama sekali tidak seperti itu. Mungkin itu terjadi di dalam pikiran kamu saja ya. Karena untuk mengaktifkan atau menaikkan, membangkitkan energi seksual dalam diri kamu itu, kamu menggunakan energi tersebut, energi dari si demon yang sudah kamu invokasi, sudah kamu channel, kamu salur ya ke dalam diri kamu, kemudian kamu kombinasikan dengan visualisasi atau imajinasi seolah-olah kamu memang melakukan hubungan ya, hubungan seksual dengan si demon tersebut. Ya, ingat ya, itu hanya sebuah visualisasi, sebuah imajinasi. Jadi, kamu mempersepsikan energi dari si demon itu sebagai sosok di dalam dimensi pikiran kamu. Tapi bukan berarti itu benar-benar sosoknya. Itu hanya energi yang kamu persepsikan sebagai sosok yang melakukan hubungan seksual dengan diri kamu. Oke? Jadi jangan terlalu jauh ya, jangan terlalu jauh berpikirnya bahwa itu benar-benar sosoknya. Lalu apa sih yang perlu kita lakukan sebelum kita melakukan ritual demonic sex atau demonic intercourse ini? Yang perlu kalian perhatikan pertama adalah menentukan siapa demon yang kalian rasa cocok untuk melakukan ritual sakral ini. Ikuti intuisi kalian, ikuti naluri kalian. Kalau perlu tanyakan kepada higher self atau spirit guide atau patron-matron kalian. Kemudian setelah kalian sudah menemukan si demon, konsultasikan kepada si demon ini. Kalau kalian melakukan ritual ini dengan bantuannya, dengan energinya, transformasi seperti apa yang akan kamu dapatkan, benefit apa yang akan kamu terima, bla bla bla, lainnya. Berapa lama kamu harus melakukan dengan dia, bla 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 bla, dan sebagainya ya. Tanyakan segala hal yang kamu ingin ketahui. Jangan merasa ragu, jangan merasa takut. Ketika kamu sudah melakukan invokasi kepada si demon, dan energinya sudah ada dalam diri kamu juga sudah memvisualisasikan, mengimajinasikan seolah kamu berhubungan seksual dengan si demon, kamu juga harus mengatur fokus kamu, mengatur intensi kamu. Ini energinya, ketika energi seksual itu naik ke permukaan, mulai muncul dan kamu merasakan sensasi-sensasinya ya, taulah ya sensasi yang dimaksud di sini ya. Kamu sudah mulai merasakannya, kamu harus mengarahkan energi tersebut itu mau kamu jadikan apa? Entah manifestasi finansial kah?
proteksi, empowerment mental, emosional, spiritual, astral, eterik, dan sebagainya macamnya, atau kamu ingin mengarahkannya untuk pencapaian kesempurnaan spiritual, pencapaian perluasan kesadaran spiritual, atau pencapaian deifikasi, apoteosis, penguatan indera-indera astral, dan sebagainya macam. Tidak ada batasan. Yang membatasi adalah pikiran kamu sendiri, imajinasi kamu sendiri, kreativitas kamu sendiri. Oke? Namun perlu satu hal yang dijadikan catatan. Ketika kamu hendak melakukan ritual demonic intercourse ini, jangan menilai si demon berdasarkan penampilan wujud gendernya. Hanya karena kamu perempuan, kemudian kamu mencari demon, pilih-pilih, istilahnya pilih-pilih demon, memilih demon yang laki-laki. Atau sebaliknya, hanya karena kamu laki-laki, kamu memilih demon yang perempuan saja. Karena pada kenyataannya, pada natur sejatinya, demon-demon ini adalah energi ya. Jadi mereka tidak benar-benar laki-laki, tidak benar-benar perempuan. Jadi mereka bisa muncul menyesuaikan dengan polaritas energi kamu. Jika energi kamu feminin, meskipun tubuh kamu laki-laki, jadi si demon juga akan menyesuaikan. Dia mungkin akan muncul sesuai menggunakan energi feminin, energi maskulinnya, menyesuaikan dengan polaritas energi kamu. Meskipun kamu mengenalnya atau dunia mengenal sosok ini sebagai sosok laki-laki ya, demon laki-laki semacam itu. Tapi bukan berarti demon tersebut tidak bisa muncul menggunakan energi feminin. Jadi jangan berpaku pada penampilan laki-laki atau perempuannya ya. Tapi pilihlah demonnya itu berdasarkan intuisi kamu, berdasarkan insting kamu, berdasarkan panduan dari higher self, patron-matron kamu ya. Jangan memilih tadi yang saya katakan, jangan hanya karena wujud kamu laki-laki kemudian kamu memilihnya demon yang perempuan, atau kamu perempuan kamu memilihnya demon laki-laki. Tidak seperti itu cara mainnya ya. Karena kebanyakan kalau kamu berpikiran seperti itu, kalau persepsi kamu seperti itu, mereka cenderung akan mengabaikan kamu dan mereka tidak menyukai hal semacam itu. Jadi kamu harus fokusnya lebih ke fungsi ya, lebih ke fungsi daripada estetikanya ya. Seperti itu. Saya juga akan berbagi sedikit pengalaman saya ketika melakukan ritual ini ya, demonic sex atau demonic intercourse, dengan beberapa demon yang sudah pernah saya ajak kolaborasi istilahnya. Di antara ada Lucifer, Azazel, Belphegor. 3 sosok ini. Yang paling pertama itu saya melakukan dengan Lucifer. Saya tidak memilih Lucifer, padahal di sini wujud saya laki-laki ya. Seharusnya mungkin kalau saya berpikiran sempit akan memilih demon yang perempuan, tapi tidak, karena saya menyadari bahwa polaritas energi saya lebih cenderung ke feminin. Tapi saya juga tidak membatasi bagaimana si Lucifer ini akan termanifestasi. Ketika mungkin Lucifer ini termanifestasi sebagai maskulin, ternyata berarti dia mencocokkan dengan polaritas energi saya. Tapi ketika Lucifer nantinya muncul sebagai polaritas feminin, maka energi jiwa saya harus muncul dengan polaritas maskulin. Jadi saling menyesuaikan. Tapi pada waktu itu saya yang muncul energi polaritas saya lebih ke energi feminin, kemudian Lucifer yang muncul dengan energi maskulinnya. Tujuan saya pertama kali waktu itu adalah tentu saja empowerment. Karena saya tidak ada kepikiran untuk manifestasi uang atau apa ya. Lebih ke empowerment, karena saya memang saat itu sedang membutuhkan empowerment dari segi mental, emosional, dan juga spiritual, penguatan tubuh eterik, penguatan tubuh astral, penguatan indera-indera astral, dan juga lebih meluaskan kesadaran spiritual saya, kemudian juga mengokohkan diri saya bahwa ini loh kekuatan saya, ini loh apa yang saya mampu dalam kehidupan ini. Intinya seperti itu ya, empowerment. Kalau pengalaman saya dengan Azazel juga sama. Saya memunculkan polaritas energi feminin, kemudian Azazel memunculkan polaritas energi maskulin, dan sama, saya lebih mementingkan ini ya, empowerment. Jadi ketika kolaborasi dengan Azazel sekalipun, saya juga lebih memfokuskannya lebih ke empowerment mental, emosional, juga perluasan kesadaran spiritual, empowerment untuk indera-indera astral.
dan juga ini apa, pencapaian kesempurnaan spiritual, deifikasi, apoteosis semacam itu. Kemudian pengalaman yang ketiga adalah dengan Belphegor ketika saya melakukan inisiasi ke Kliva yang dikuasai Belphegor ya, Tagirion. Jadi saat itu juga Belphegor umumnya ketika melakukan ritual demonic intercourse, dia akan muncul umumnya jika yang melakukan ritual penyihirnya adalah laki-laki, dia akan muncul sebagai perempuan. Jika yang muncul yang melakukan ritual adalah perempuan, dia akan muncul sebagai laki-laki. Tapi tidak segamblang itu ternyata ya. Itu yang tertulis di luar sana ya, atau pada Grimoire. Tapi dia sebenarnya menyesuaikan dengan polaritas energi yang dimunculkan oleh si penyihir. Jadi karena saya selalu memunculkannya polaritas feminin, maka saat itu Belphegornya muncul sebagai polaritas maskulin. Jadi ketika hubungan itu terjadi di dalam mental ya, ternyata itu hanya terjadi di dalam pikiran ya, hubungan seksualnya, hubungan demonic intercourse-nya itu hanya di dimensi mental, bukan berarti benar-benar sosoknya. Jadi ketika pada puncaknya Belphegor ini menginfuse atau memasukkan esensnya, mungkin kasarnya itulah benihnya ya, benih energinya dari Belphegor itu menyerupai seolah-olah emas yang leleh seperti bara emas terbakar yang meleleh. Saya pernah berbagi ini di Instagram, di postingan saya mengenai Belphegor. Silahkan dibaca kalau ingin uh, tahu ya mengenai Belphegor. Jadi energi tersebut dimaksudkan untuk memicu terjadinya transformasi, alkemi, evolusi, dan juga empowerment. Seperti itu ya. Jadi energi tersebut akan membangkitkan potensi-potensi diri saya yang masih tertidur, kemudian melebur atau membakar segala hal yang sudah tidak layak ada di dalam diri saya, entah itu berupa ego, berupa trauma, kemelekatan, atau apapun itu, dilebur kemudian dibentuk kembali ya. Istilahnya transformasi itu kan dibutuhkan kehancuran terlebih dahulu, barulah sesuatu yang baru itu bisa dibentuk ya. Intinya seperti itu filosofinya ya. Jadi cairan emas meleleh itu um, memenuhi dimensi astral diri saya, kemudian menghancurkan apa yang tidak layak. Dari apa yang sudah hancur itu kemudian saya dibangun kembali, dibentuk kembali serupa dengan uh, diri saya yang ideal, diri saya yang sesuai dengan purwarupa desain dari jiwa saya di awal ya. Jadi lebih lebih apa istilahnya ya? Dihancurkan kemudian dibentuk kembali sesuai dengan yang seharusnya, istilahnya seperti itu ya. Di situ terjadi kebangkitan, evolusi, transformasi menjadi diri saya yang jauh lebih baik, jauh lebih percaya diri, jauh lebih kuat, dan juga jauh lebih uh, sedikit mendekati lah istilahnya, sedikit mendekati dengan true self atau keilahian ya istilahnya, keilahian diri. Jadi memang tujuannya dari ritual tersebut adalah pencapaian ini ya, deifikasi atau apoteosis melalui seni demonic course ini. Oke, mungkin kalian yang mendengar ini akan merasa kontroversi, merasa ini terlalu kontroversial atau terlalu fantasi dan terlalu mengada-ngada. Tidak masalah, karena pada kenyataannya tradisi ini sudah ada dari zaman penyihir-penyihir kuno. Disebutnya sebagai consorting ya. Tidak hanya consorting dengan demon, terkadang mereka melakukan consorting with the death ya. Bahkan melakukan hubungan demonic intercourse ini tidak hanya mengacu kepada demon saja, tapi juga kepada roh orang mati. Tujuannya sama, untuk empowerment dan sebagainya. Dan ini tentu saja kategorinya adalah dark arts ya. Jadi tidak untuk semua orang, tidak untuk kalian yang berhati lemah, bermental lemah, atau memiliki tekad yang mudah goyah dan sebagainya, masih memiliki rasa takut, masih memiliki keraguan-raguan dan sebagainya. Saran saya sebelum kalian memutuskan untuk melakukan ritual ini, tolong
dikonsultasikan terlebih dahulu dengan patron-matron, spirit guide atau higher self kalian. Jadi jangan asal melakukan. Karena apa? Ini adalah dark arts, bukan sesuatu untuk main-main, bukan sesuatu untuk kesenangan pencapaian kepuasan seksual belaka. Ini adalah sesuatu yang harus kamu lakukan dengan perhitungan dan hati-hati. Karena ini tidak hanya mendatangkan kepuasan seksual saja, tapi ini mempengaruhi seluruh keberadaan kamu, ya. Jadi harus pikirkan baik-baik. Ketika kamu memutuskan melakukan ini, berarti kamu harus sudah tahu, sudah paham. Setiap keputusan memiliki konsekuensinya masing-masing. Ini adalah dark arts, sesuatu yang harus dianggap serius, bukan main-main. Ini bukan permainan anak-anak ya. Jika kamu memperlakukan seni ini seperti permainan anak-anak dan hanya mengejar kepuasan seksual belaka, dan kamu memperlakukan si demon sebagai objek seksual kamu, bukan transformasi, bukan evolusi, bukan deifikasi yang kamu dapatkan. Justru kamu yang dimangsa oleh si demon itu sendiri. Jadi harap pertimbangkan baik-baik ya. Oke, itu saja yang dapat saya bagikan pada kalian. Jika kalian memang tidak merasa beresonansi dengan apa yang saya sampaikan, tidak masalah. Temukan gnosis pribadi kalian sendiri. Ini bukan kebenaran mutlak. Oke? Sampai jumpa di video makin skala yang lain. Diberkati dengan cahaya gelap Dracosofia.